Ya namanya gue seneng main cupang. Dulu kan belum ada whiteboard, cuman pakai kapur tulis. Nah, guru matematika gue, ya enak gue sebutin namanya. Dia selesai ngenerangin, nah dia tangannya kotor. Nah dia mau cuci tangan. Nah kita dulu zaman dulu tuh tahun 90-an itu disediain ember. Nah embernya itu buat cuci tangan habis nerangin ke murid. Nah embernya itu gue pakai buat ngadu cupang. Assalamualaikum, nama gue Jipai. Itu nama di BK, nama bener Imran Perdana. Cerita awalnya dulu awal-awal main cupang tuh dari tahun 91. Tahun 91. Lihat abang, dia miara ikan, dia lagi ngebreed. Gue nggak tahu ikannya dia tuh lagi ada anaknya, gue tumpahin. Nggak taunya ada anakan cupangnya. Nah setelah itu gue diomelin, gue punya keyakinan suatu saat ikan gue bisa lebih banyak dari dia. Ya, alhamdulillah sekarang berkembang, nggak tahu deh jumlahnya, mungkin ratusan, 200, mungkin udah ribuan. Ya alhamdulillah. Nah ini jenis-jenis yang lainnya lagi. Suka dukanya yang paling lemes tuh kalau empannya lagi nggak ada. Seperti kutu air itu kan dibutuhin banget buat burayak. Nah kalau buat burayak, gue tuh pasti kasih anak umur burayak umur 1 hari sampai 5 hari nggak gue kasih makan. Tapi saat dia usia 6 hari, langsung aja gue kasih kutu air. Karena satu burayak itu, satu kutu air itu dia akan membelah diri. Memang sih dia gede. Kan di cupang itu, kalau anak cupang itu masih kecil kan nggak akan mungkin makan kutu air. Tapi dengan besokan harinya satu kutu air itu akan membelah jadi 7. Nah nanti yang kecil-kecil itu yang dimakan sama tuh burayak. Nggak akan mati burayak, daripada pakai yang lain bla 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 bla. Kalau gue khusus kutu air aja, nggak pakai artemia, nggak pakai yang lain, nggak ini, nggak, kutu air doang. Hidup. Alhamdulillah hidup. Yang penting si bapaknya jangan diangkat. Kalau bapaknya diangkat, wassalam. Jenis giant fancy, ada cupang serit, ada half moon. Nah ini yang lagi pengen kembangin koi emerald. Mulai breeding tahun 92-an. Ya masih SD. Dari SD. Memang main ginian dari SD. Sampai sekarang ya nggak tahu udah berapa banyak ini jumlahnya. Oh enggak. Kerjaan utama ya kita ada kerjaan juga, cuma ya ini hanya sekedar hobi aja. Ada yang minat silakan langsung datang aja ke sini, ke Lenteng Agung. Mulai harga kalau koi emerald jual 100-an, cupang serit antara 20, 15, giant fancy mulai dari harga 20, 25, 30, gimana bentuk ukurannya aja, dia kan ukuran size. Strateginya ya kita lihat aja apa nih yang lagi booming, itu yang kita iniin. Tapi kalau buat gue pribadi sendiri ya nggak terlalu difokusin banget sih. Hanya sebenarnya miara kayak gini kita hanya sekedar hobi aja. Maskernya sih kebetulan udah nggak ada. Soalnya dulu sempet punya SIM 8 tuh Singapura impor seri 8 itu udah nggak kepegang karena aktivitas kerjaan juga. Sebelumnya kan kerja sama orang Korea, ya malum lah kerja sama orang Korea, nggak seperti kayak orang Indonesia yang 8 jam, dia normalnya 12 jam, nggak normalnya kita 15-16 jam, itu nggak dihitung lembur. Makanya nggak kepegang, akhirnya diborong sama orang-orang condet. Ya kalau cupang begini sih kita hanya sekedar hobi aja, kalau ada yang mau ambil. Kalau yang dia lihat bagus dia ambil, ya teman-teman aja sih yang pada beli. Kalau pemberian pakan kita kasih pagi sore. Pagi sore kita kasih dia biar warnanya tuh full keluar. Seperti ini kan nih masih bisa bermutasi lagi. Ini belum full mutasi karena
dari mutasi ikan koi emerald ini, begitupun juga cupang koi giant, itu mereka full yang nggak akan berubah tuh sekitar umur 6 bulan. Ya udah warnanya begitu aja. Tapi kalau ini masih umur 3 bulan, kalau nggak salah sekitar 3 bulan lewat 3 hari 4 hari, dia masih bisa berubah lagi. Lumayan, alhamdulillah. Ya kalau koi emerald ya lumayan sih. Tergantung ya cupang ini ya gimana hobi orang sih ya. Gimana kalau kita ngargain misalnya 100, 200, 300, kalau dia oke ya dia beli. Kalau dia nggak oke ya nggak akan dia beli. Gitu aja sih kalau tentang ikan cupang emerald atau cupang-cupang yang ada di sini. Ya kalau ada yang mau partaian juga ada, mau yang beli satuan pun juga ada di sini. Cuman ya kebetulan kita aktivitas kerja juga, adanya kita di rumah Sabtu sama Minggu. Sabtu pun juga kita kerja juga setengah hari. Kalau jenis giant malah justru lagi banyak. Ini kayak di sini nih giant semua ini. Ini giant. Ini kurang lebih adalah sekitar 200-an. Ini 100-an. Ya emang airnya sih kotor, tapi buat ikan dia malah seneng malah justru yang kayak begini. Karena kotornya ini kita kasih daun ketapang. Ketapang tuh bagus banget buat burayak, apalagi buat yang udah dewasa. Dia untuk menjaga kondisi badannya biar dia nggak sakit. Daun ketapang ya? Iya, itu fungsi daun ketapang. Itu pasti deh kalau orang yang suka ngebrit pasti pakai daun ketapang. Kalau pergantian air sih kalau udah kondisi kayak gini sih kita sebulan juga kita diemin aja nggak apa-apa. Aman. Yang penting dia ada daun ketapang itu. Kalau nggak ada daun ketapang ya wassalam juga sih. Soalnya pengalaman pribadi kita ternak ikan, tadinya kita nggak pakai daun ketapang, ya hasilnya nggak bisa sebanyak ini. Paling jadi cuma 5 ekor, 10 ekor, paling banyak 20, 30. Kan cupang ini kalau emang dia bibitannya bagus, 1 ekor sepasang ikan itu bisa ngasilin 1000 anak. Tapi dari 1000 anak itu ya kita lihat lagi, ini rezeki apa enggak. Karena dari 1000 anak itu enggak mungkin jadi semua. Mungkin setengahnya bisa atau sampai 700-an. Waktu zaman sekolah, dulu gue sekolah ya lumayan deh. Sekolah di Bunda Kandung, orang bilang brutal lah, inilah itulah. Ya alhamdulillah sekarang gue nggak kayak gitu. Itu udah masa lalu. Pernah kejadian satu yang lucu. Pas gue baru kelas 1. Ya namanya gue seneng main cupang. Dulu kan belum ada whiteboard, cuman pakai kapur tulis. Nah, guru matematika gue, nggak enak gue sebutin namanya. Dia selesai ngenerangin, nah dia tangannya kotor. Nah dia mau cuci tangan. Nah kita dulu, zaman dulu tuh tahun 90-an, itu disediain ember. Nah embernya itu buat cuci tangan habis nerangin ke murid. Nah embernya itu gue pakai buat ngadu cupang. Nah pas gue buat lagi cupang itu berkelahi, seru deh tuh cupang, anak-anak semua pada ngeliatin. Pak Daris lihat, bah ada cupang berkelahi. Cupang siapa? Nggak ada yang jawab. Akhirnya kita semua pada disetrap. Itu tahun 90-an. Ya itulah suka dukanya punya cupang. Ya asik-asik aja sih. Ya semuanya sih cuma sekedar hobi aja sih. Ya kalau punya apa sih, kita nggak punya apa-apa ya. Ya kalau ada yang minat kita jual, ya sedikitnya adalah buat jajan-jajan aja. Karena kita nggak terlalu fokus banget sih. Kan kalau kita fokus, kasihan kerjaan yang kita jalanin. Makanya kita sekedar cupang gini mah ya sekedar hobi aja, pengen tahu gimana nih cara ini. Ya awal-awal kalau emerald kayak cupang-cupang sekarang gini emang agak susah. Nernakinnya beda sama cupang-cupang biasa kayak bagan. Itu mah bisa ngasilin ribuan satu pasang itu. Tapi kalau
buat khusus emerald ini 150 ekor kemarin gue jadi 156 ekor kalau nggak salah. Itu jadi begitu aja ngebreed pertama, wah senengnya subhanallah walhamdulillah walau akbar banget dah. Ini hasilnya tuh warna-warnanya. Masih banyak lagi sih yang lain di bawah, cuman ini yang udah pada jadi berwarna. Kalau ini jenis emerald, lumayan sih warnanya, ya belum full banget sih. Karena dia kalau untuk full sekitar umur 5-6 bulan baru dia udah nggak berubah lagi warnanya. Nah kalau yang ini anakan giant. Ini anakan giant. Masih halus sih, masih halus-halus. Nah ini sama anakan giant juga. Ini yang udah agak dewasa. Tuh. Anakan giant. Soal jumlah gue kagak tahu deh. Soalnya ya berapapun hasilnya, ya itu rezeki yang gue dapet. Tuh, emang airnya kotor, tapi mah justru cupang di air-air begini malah dia seneng. Total kalau kolam di atas ada, bawah ada, samping musola juga ada. Ya lumayan dah kalau dihitung-hitung, kurang lebih ada lah sekitar 800.000 ekor cupang. Di kolam semen itu kalau nggak salah kan emang udah ada yang ambil juga, kurang lebih ya udah berkurang juga sih, ada sekitar 100 ekor. Kayak di box ini juga ada. Ini di box ini juga ada. Nih jenis-jenisnya di styrofoam. Tuh. Ini jenis giant. Ya, ini jenis giant. Jenis giant. Warnanya ya gini deh. Nah kalau ini tempat gue ngebreed. Nih kalau ini jenisnya lain lagi. Kalau ini jenisnya koi galaksi. Ini anak-anaknya baru umur 7 harian. Cuman karena gue mah pede aja, umur sehari sampai 5 hari nggak gue kasih makan karena bapaknya masih ngurusin. Nah sekitar umur 6 hari 7 hari langsung aja gue kasih kutu air. Tenang aja nggak bakalan mati di cupang. Anak cupang mah gesit, orang dia biasa hidup di liar. Apalagi karena satu kutu air itu yang kayak yang tadi gue bilang, satu kutu air emang dia besar, nggak akan bisa sih dia langsung makan. Besokannya baru dia makan karena besokannya dia membelah jadi 7. Nah itu ya hasil eksperimen gue. Ini kayak sekarang tuh, alhamdulillah sehat. Satu lubuk, satu biang. Biasanya kalau cupang gini gue baru angkat bapaknya kalau udah umur 2 minggu 3 minggu. Bahkan sampai gede juga nggak apa-apa, yang penting pakan buat bapaknya tuh nggak habis, nggak kosong. Kalau sampai kosong kasihan, pasti anaknya ntar malah dibantai. Nah kalau ini jenisnya, nah tuh dia tuh bapaknya tuh emerald. Ini bapaknya nih, jenis emerald. Nah yang nanti yang di atas sih jadinya kayak begini. Nah kalau yang ini satu lagi di bawah, nih wah ini super gede nih bapaknya ini. Adalah sekitar umur setahun lebih. Ini jenisnya emerald juga. Ya tinggal nunggu nasib aja. Namanya cupang,
Kalau dia hidup, alhamdulillah. Nggak hidup, ya kita cetak lagi. Yang penting kalau ngetip nginin cupang jangan bosen dah. Kalau bosenan, kapan jadinya? Ibarat kata, jangan nyerah. Oke teman-teman, ini cupang cewek. Kalau gua tuh kalau sebelum ngawinin, kalau orang kan baru beli cupang langsung blek aja udah taruh. Kalau gua mah gua diemin aja dulu begini. Nih, gua diemin gini. Itu sekitar sehari 2 hari. Ini namanya sistem penjodohan. Kalau tuh si cowoknya dia berbusa, busanya itu namanya bikin sarang. Nah itu berarti dia berjodoh. Tapi kalau si cowoknya dia anteng-anteng aja nggak bikin busa kayak gini, buru-buru deh angkat tuh cewek, ganti yang lain. Karena kalau lu paksain juga cuman megel-megelin doang, jadinya nggak banyak. Ini per ekor satu cewekan gini paling sedikit nih kayak gini kan udah pada perutnya tuh udah pada jadi tuh. Ini paling sedikit 500 ekor deh ngasilin telur, ngasilin anaknya. Nah inilah hasil-hasilnya. Yaitu cara tips buat penjodohan ikan cupang. Jadi kalau lo mau yang baru mulai-mulain ya, jangan lo beli cupang langsung lo jodohin. Oh iya, satu lagi yang gue lupa, si ceweknya ini selama sehari 2 hari itu harus lo kasih kutu air sama jentik nyamuk. Karena kutu air sama jentik nyamuk tuh bagus biar telurnya itu banyak. Ya segitu aja sih tip gua cara penjodohan ngebreednya. Ya mudah-mudahan kawan-kawan pada bisa ngelakuinnya. Ya, ini aja gua jadi gampang kok, nggak susah ngebreed ikan cupang. Yang penting satu, niat, kemauan, itu yang bikin jadi sukses.